Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati perwakilan dari Gubernur Sumatera Barat Ibu Firsiti Junita, yang kami hormati Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Suhatibur SEMM dan Tuan Putih, yang kami hormati para nini mama, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Penyangkut, yang kami hormati seluruh kepengurusan BPW PKDP Provinsi Lampung, yang kami hormati seluruh perwakilan PKDP se-Provinsi Lampung, yang kami hormati para undangan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang telah diberikan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sebuah kegiatan dalam rangka pelantikan pengurus DPW PKDP Provinsi Lampung, yaitu Sarah Sehat Kebangsaan dengan tema Baliak Kasurau Membangun Kampung. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhirat kelak. Bapak Ibu para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebagai pembuka acara Sarah Sehat Kebangsaan kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama lafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita sama-sama mendengarkan paparan dari dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan perwakilan dari Nini Mama orang Pak. Sebelum kita mendengarkan sambutan mewakili pengurus Nini Mama PKDP Provinsi Lampung, kami mengimbau atau mengharapkan kehadiran Bapak untuk dapat naik ke atas panggung, yaitu pertama Ibu Firsiti Junita sebagai perwakilan dari Gubernur Sumbar, dan juga Bapak Suhatibur selaku Bupati Padang Pariaman sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan insya Allah nanti akan dimoderatori oleh Bapak Insafri, Dokter. Kami persilakan juga untuk menaiki panggung. Silakan. Arah ke rumah sekolah. Sarah pulang dulu ya. Sekolah. Herman, tolong kawanin saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti acara Sarah Sehat yang dipandu oleh Bapak Dr. Insafri yang sudah ada di tengah-tengah kita dan akan mendengarkan dua paparan dari dua narasumber kita. Yang pertama dari Ibu Firsiti Rozanita SH MH, yaitu Kepala Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah dari Jakarta, dan juga nanti dari narasumber Bupati kita dari Bupati Padang Pariaman, yaitu Bapak Suhatibur SEMM dan Tuan Putih. Namun sebelum acara ini saya serahkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Dr. Insafri, maka marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan mewakili Nini Mama orang Pariaman yang ada di Provinsi Lampung kepada Kakanda Herman Robi Hussein. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPP PKDP Provinsi Lampung atau yang mewakili,
dalam hal ini Bapak Irwan Jumbang dan kakanda kami dari Ketua DPW PKDP DKI Bapak Yohana Samian beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua KBSP Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Bundo Kandung KBSP Provinsi Lampung atau yang mewakili, dan Ketua Bundo Kandung Provinsi Lampung beserta jajarannya dan yang mewakili. Dan yang ambo hormati ini amama alim ulama cadia pandai Sarato Bundo Kandung di dalamnya. Sebelum sambutan ambo mulai, sakete kita mencoba menyampaikan kepada sana kasadona hadir. Mudah-mudahan sama-sama kita melibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para ulama atau umaro, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh budaya Sarato Bundo Kandung Limpapeh Buah Nandada, dan kapado tamu undangan yang hadir memenuhi hajat DPW PKDP Provinsi Lampung dalam rangka melakukan pelantikan kepengurusan yang baru. Alhamdulillah berkenan hadir dan telah kita lihat bersama-sama antusiasnya. Terima kasih. Ramo-ramo si Kubang Jati kati endak pulang bakudo, kita pidato ganti bagati, kini giliran ambo. Sungguh pun banyak kayu dirimu tampak basarang si burung balang. Sambutlah salam dari ambo, salam kemuliaan agama Islam. Abu ulang mulia kikiro ba'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa bersama-sama menikmati, menjalani arahan-arahan beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sabananya ambo izinkan ini mama pembina pengawas nanado risiko mewakili Ketua Ajo Elman ini dek karena beliau kini ko sadang hado hajatan keluarga kandung di kampung halaman. Jadi beliau menitipkan kepada ambo, tolong wakiliman ateh namo Dewan Minyak Mama. Insya Allah ambo sampaikan ateh namo Minyak Mama nan silang sapanka nan kini nan disabui awak kini. Niat awak tadi adalah maramikan aleh dengan mengundang gubernur dan mengundang bupati dan tamu-undang lain. Alhamdulillah Allah dikabulkan permohonan kita oleh Allah, dan berpuji syukur kepada Allah atas izinnya itu kita dihadiri undangan-undangan yang kita maksud. Dan kedua, adapun niat itu bersama mengadakan sarasi kebangsaan itu adalah memberikan wejangan, memberikan arahan-arahan kepada anak-anak kita sana apa anak kemanakan kita nan alun batambah ini punya tentang kampung halaman, masalah balik ke surau dan bangun kampung halaman. Apa bana artinya itu untuk balik ke surau dan apa bana membangun kampung halaman. Abeko narasumber awak beko dari Pak Bupati atau Ibu Kirsewa yang akan menyampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kalau di jale sama jale beko kita amalkan di kampung halaman ko, terutama di perantauan. Nah ladape ini buku kita kembangkan di kampung itu nanti. Mudah-mudahan
itu saja yang aku sampaikan. Ateh namo Dewan Nenek Mama. Mudah-mudahan adik-adik itu baik itu dari ITERA, dari IMAMI, dan dari IKF-nya sama-sama menyimak dan perguruan pencaksilat Nantoga jangan sampai kita lupa dengan adik-adik budaya kita dan di kampung halaman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Herman Novi Hussein telah memberikan sambutan mewakili Mama Pura-Pura Pariaman yang ada di Provinsi Lampung ini. Untuk acara selanjutnya, untuk acara Sarasehan Kebangsaan Baliak Kasuro Membangun Kampung, kami serahkan kepada Dr. Insafi untuk memimpin acara Sarasehan pada siang hari. Kepada Bapak Dr. Insafi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Yang menghormati Bapak-bapak, Ibu, orang tua kami yang mulai dari pengurus DPP, PKDP, DPW DKI, pengurus DPW Provinsi Lampung, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, Gunung Kanduang, pemuda-pemudi, seluruh hadirin yang menghormati, khususnya dua orang narasumber kita, yaitu Ibu yang mewakili Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Bupati yang pada hari ini sebagai narasumber kita bersama. Barangkali yang mengusulkan untuk lebih afdalnya bahasa yang awak pakai di dalam Sarasehan itu barangkali bahasa Piaman asli ya. Setuju? Nah, kalau kita agak awal kampung. Jadi Sarasehan itu temanya adalah Baliak Kasuro Membangun Kampung. Kalau sugau cowok riawai sugau ko kan tak sekedar tapi sembahyang je. Sugau itu kalau di kampung awal dulu pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat kesenian, pokoknya pusat segala kegiatan masyarakat Islam yang ada di sekitar Sugau, termasuk sembahyang ibu. Nah, barangkali keadaan seperti itu untuk generasi muda ini mereka lalu tidak pernah mengalami. Kalau nawar dan tutu langsung semua barangkali pernah mengalami kalau gadang di kampung. Ya, kalau gadang di rantau barangkali tidak pernah lo mengalami itu. Tapi kalau gadang di kampung, ya waktu katanya di kampung itu terasa tuh, ya. Kalau lalu hari ke Sugau, lalu di Sugau. Nah, nanti ini akan diulas oleh dua orang narasumber kita, bagaimana memfungsikan Sugau itu di zaman now, zaman kini kok. Ya. Apakah masih bisa difungsikan? Mestinya bisa, karena Sugau itu intinya kan adalah sampai kembali umat Islam, ya kan? Jadi di rantau, meskipun orang di rantau sibuk masih piti dari pagi sampai sore, tetapi jangan lupa ke Sugau, karena itu isinya nanti akan dicurahkan oleh narasumber kita. Jadi untuk mempersingkat waktu, barangkali sampai jam berapa? Kalau kata lawyer kan tuh persijinjonya kira-kira paling lama 35 menit, paling lama 45 menit ya? Antara 30 menit sampai 45 menit. Jadi untuk mempersingkat waktu, ambo persilakan ya, kami persilakan kepada Ibu Pirsek yang menuju Ibu September yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Kami persilakan dengan segala hormat. Silakan. Pakai bahasa Piaman, Bu. Pakai bahasa Piaman. Permintaan masyarakat PKDP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Imam Salim wala wassabi ajmain. Yang kami hormati Bapak Bupati
Pariaman yang ada di samping saya saat ini, yang kami hormati Bapak Ketua DPP PKDP DKI Pusat dan DKI Jakarta, Bapak-bapak, ibu-ibu, Bunda Kandung, Nenek Mama yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang terlalu banyak nama jabatannya yang saya susah untuk menghafalnya satu persatu. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Barat yang pada saat ini karena sesuatu hal ada kegiatan di tempat lain sehingga tidak bisa hadir bersama DPW PPKDP Provinsi Lampung di Surau Pariaman Center saat ini. Saya juga, saya lupa tadi menyampaikan selamat kepada Bapak Mulyadi Piliang yang telah dilantik saat ini bersama jajarannya. Mungkin saya perlu siapkan satu pantun untuk Bapak Mulyadi dan rekan-rekan. Pergi berburu dapat kelantik, ke pasar keramat membeli terasi, pengurus baru sudah dilantik, selamat bertugas dan berkontribusi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada sarasehan kebangsaan yang digelar bersamaan dengan pelantikan pengurus DPW PKDP saat ini, yang saya bangga dengan pengurus sekarang dapat mengangkat tema dengan balik ke Surau membangun kampung. Nah, kita diberi tema dengan terkait dengan surau. Mungkin pada saat ini saya dapat kembali memberikan pengertian dulu kepada apa itu surau. Mungkin berdasarkan bahan yang literatur yang ada saat ini, kita kembali ke masa lalu bahwa pengertian surau itu sendiri. Surau itu adalah tempat atau rumah bagi umat Islam melakukan ibadah, sembahyang, mengaji, wirid dan lain-lain. Tapi ada juga yang berpendapat kemudian bahwa surau itu adalah rumah yang didiami para pemuda setelah akil balik. Kalau di Sumatera Barat, pemuda yang sudah akil balik itu dulunya tidur di surau karena mereka tidak dapat tempat di rumah gadang, di rumah yang mereka diami oleh ibu yang kemudian saudara perempuannya, apalagi kalau sudah punya suami, sehingga mereka digusur ke surau. Tapi manfaat surau yang waktu dulu sangat besar bagi keberhasilan pimpinan pemuda-pemuda generasi muda yang zaman dulu, yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang sukses. Nah, jadi dapat kita kembangkan bahwa fungsi surau tersebut
sampai saat ini adalah menjadi fungsi pendidikan dan ibadah, fungsi budaya. Untuk fungsi budaya, maka hal ini sebenarnya surau itu sudah berkembang di Indonesia sampai Malaysia sejak dulu. Nah, untuk menjadikannya itu sebagai tempat budaya, yaitu mereka bisa berbuat seperti kegiatan-kegiatan sosial, pertemuan di surau tersebut. Jadi tidak hanya untuk pendidikan dan ibadah saja, tapi sampai sekarang pun sebenarnya kita melihat bahwa fungsi surau itu sendiri sampai sekarang boleh kita lihat di beberapa DPW, DPC atau DPP mungkin kalau ada mungkin di PKDP sendiri itu banyak mereka memiliki surau seperti yang dibilang oleh ketua umum kita tadi, bahwa banyak aset mereka yang memiliki surau yang sebagai wadah tempat ibadah, tempat pertemuan, dan dijadikan juga jadi tempat budaya. Mungkin berdasarkan zaman dulu itu, pemuda Minang dibagi dalam dua kelompok. Mereka yang menghabiskan waktu yang lebih banyak di surau lebih sering disebut dengan urang siap atau parkir. Tapi pemuda atau generasi muda yang lebih banyak menghabiskan waktunya di lapau atau duduk-duduk di warung kopi, itu disebut itu parewa. Nah, kita melihat di lingkungan kita saja di zaman dulu, malah sampai sekarang, sifat yang berkumpul di surau yang menjadi orang siap itu banyak sekali. Kadang-kadang dikasih gelar panggilan pakia, ada pakia di kelompok sini, ada pakia di kelompok sini. Jadi rasanya untuk kembali ke surau untuk membangun kampung itu bukan hal yang sulit mungkin, terutama mungkin dari PKDP sendiri, karena sifat atau sikap atau kebiasaan itu sendiri sudah ada, kita bawa dari dulu sampai sekarang. Dalam kondisi demikian, maka boleh dibilang kalau fungsi surau tersebut itu dapat membentuk karakter manusia bagi masyarakat Minang tradisional. Sikap-sikap untuk bersatu, berbuat kegiatan sosial timbul dari kebiasaan dari mereka-mereka yang dulu lebih banyak bergaul di surau. Untuk mungkin sampai jadi untuk kecemasan kita yang bagi orang-orang tua bahwa pemuda-pemuda sekarang kurang berada di surau karena lebih banyak di rumah masing-masing, sebenarnya itu tergantung dari lingkungan keluarga sendiri. Mungkin untuk tinggal dan menginap tidak lagi di surau itu karena kondisi sekarang, mungkin karena rumah yang berjauhan, karena tugas-tugas dari
pendidikan sekolahnya, tapi mereka juga punya waktu, ada jam mengaji, ada jam kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa diarahkan ke surau yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, konsep dari yang dikembangkan di Sumatera Barat bahwa hidup dan budaya hidup di surau itu seperti kita lihat menjadi konsep alam takabang jadi guru, dan dengan begitu mereka itu tahu dinan ampe. Tahu dinan ampe maksudnya bisa paham kato menurun, paham kato mendaki, paham kato mendata, dan paham kato malere. Jadi kalau anak-anak yang kita sering arahkan kegiatannya di surau akan memahami dan bisa seperti yang tadi bilang alam takabang jadi guru, maka kebiasaan mereka pun nantinya akan menjadi karakter orang Minangkabau seperti tradisional yang lalu. Tidak sedikit saya lihat beberapa organisasi Minang baik di mungkin sini, karena saya melihatnya itu sering kegiatannya itu di Jakarta, karena saya sebagai kepala Anjungan Sumatera Barat di Taman ini, jadi banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan yang memakai tempat di Anjungan Sumatera Barat. Saya melihat aktivitas-aktivitas mereka itu yang datang, yang menggunakan tempat, mereka itu banyak paham dengan sikap-sikap pendidikan, sifat-sifat ibadah yang mengarah ke arah kembali ke surau tersebut. Jadi bagi saya, kita tidak perlu cemas kehidupan dan kebiasaan sekarang bisa menggeser kegiatan ibadah di surau tersebut, karena kalau orang tua bisa membimbing mereka dan menyadarkan mereka pendidikan agama yang dapat kegiatannya diarahkan di masjid. Kalau di Jakarta mungkin suraunya agak berkurang, tapi ada masjid, ada pesantren atau segala macam yang sifat kegiatannya seperti itu. Jadi saya yakin PKDP mungkin bisa pencetus memulainya kegiatan kembali ke surau tersebut dari setiap organisasi-organisasi di DPW atau di PP sendiri. Karena saya lihat DPP seperti dibilang tadi banyak aset untuk itu, berarti bisa atau telah memulainya dari dulu sampai sekarang, sehingga mereka bisa memiliki aset seperti itu. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin bisa nanti secara global disampaikan oleh Bapak Bupati. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Firsa yang sudah menyampaikan ulasannya tentang fungsi surau ya, dari dahulu sampai sekarang. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bupati ini sehubungan dengan ujung kalimatnya itu, balik ke surau membangun kampung. Kalau balik ke surau membangun kampung artinya di rantau pun kita tak boleh jauh dari surau, apalagi Lampung surau di situ kan. Barangkali pengurus DPW Lampung yang baru nanti barangkali fungsi surau yang lawa adukan itu barangkali bisa ditingkatkan untuk menjadi modal supaya ada harapan balik ke kampung, membangun kampung. Sebab kalau jauh dari surau, merantau itu contoh orang Pulau
Jawa itu sompong, ya kan? Kalau sompong kan dapat uang. Ya kan itu surau ini penting. Nanti akan diulas oleh Bupati ini, Bupati Padang Pariaman, bagaimana hubungan antara Bali ke surau, Jo, membangun kampung. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Bupati untuk meneruskan siaran ini. Selanjutnya nanti di akhir acara nanti akan memberikan kesempatan kepada apa-apa ibu yang tua kami barangkali memberi komentar atau memberikan pendapat tentang Bali Surau. Silakan. Ya, terima kasih Kakanda Dr. Insafli Haji Insafli SHMH, pejabat tinggi yang terhati di Provinsi Lampung. Ya. Beliau juga adalah Tuanku Sultan Dr. Haji Insafli SHMH Tuanku Sultan. Jadi beliau juga seorang ulama di Kampuang. Beliau baru di sini. Sebelumnya beliau di Jogja. Sebelum di Jogja beliau di Maluku Utara. Sebelum Maluku Utara pernah di Sumatera Utara. Saya tahu persis dengan kakak saya. Ya. Jadi oleh sebab itu sebenarnya paling pasti jadi narasumber itu beliau. Namun demikian karena saya beda-beda umur dengan beliau, beliau senior. Ketika beliau jadi pakih, aku lah pakih dulu. Jadi beliau jadi pakih sejak kete, aku sejak oleh anak SD. Cuma beliau sampai kalau aku pakih dan drop out dari tuanku lah. Jadi oleh sebab itu izinkan Nambo supaya lebih semangat untuk tagak. Dia setuju tuh. Kalau dulu saya aja maksudnya semangat kurang bagi yang tangan. Baik, terima kasih. Aku kakak Juan. Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ila Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Dihormati Mama, para guru-guru, wali ulama, para hadirin dan hadirat, wabil khusus narasumber dari yang mewakili Gubernur Sumatera Barat, Ibu Persi Virgo September. Hampir sama kita, Bu. Ibu, hampir sama kita, Bu. Kalau saya biasa menimbang sama berat, makanya saya nggak Virgo itu takut orang lihat, karena kalau jengking. Kalau saya menimbang sama berat, Libra, jadi nimbang. Jadi dari Virgo saya Pak Adayok. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi gurauan saya itu benar adanya, karena saya panggil Ajo sama beliau. Ajo Saf, Insafli Ajo Saf, Lampi Aman Isbajo. Tadi ini sampai lalu Ajo, lalu Baso Piaman. Jadi aku Baso Piaman bedok. Kalau dia salah, bedok jangan mati kayak bedok jangan salah nih kok. Karena maksud Kampuang itu api. Enak. Bicara kembali ke Surau, di Padang Pariaman itu visi-misinya sebanding dengan itu. Kembali ke Surau, Babali ke Surau itu dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2022 ketika lahir peraturan daerah nomor 2 tahun 2022. Nah ini mungkin tadi Ibu lupa menyampaikan itu. Saya masih ingat karena saya juga pelaku dulu. Ambo tekanan Ambo satu dulu memprototip, bukan membuatnya. Jadi dengan kembali kita ke Nagari di tahun 2002 lahirlah yang surat keputusan gubernur kembali Babaliak ke Surau. Babaliak ke Surau itu kembali karena Lamu Sabalu Nawa dipecah belah dengan adanya berdiri desa. Dulu di awal di Padang Pariaman itu yang namanya desa itu sebutan lainnya tetap Nagari.
Jadi dulu negari itu sampai Platigo, satu negari, satu kerapatan adat negari. Satu negari, satu kerapatan adat negari. Kemudian ada satu mekar negari, Ciko mendirikan sampai saat ini masih abu-abu. Jadi 4 Lampek dalam catatan secara administrasi. Dan negari inilah Saratigo. Kalau dulu ketika balik ke desa, sampai Platigo negari itu balik ke desa, pemerintah desa itu 201 desanya. 201 desanya, sehingga awak takut-takut. Secara struktur pemerintahan terendah itu letaknya di desa. Tapi secara struktur adat, pemerintahan secara struktur adat tetap di kerapatan adat negari. Dan inilah Babali awak negari. Babali sampai Plompek negari pertama. Mekara nama negari menjadi 60 negari. Mekara nama sampai Platigo negari menjadi 103 negari. Kini sedang proses perkara karena monetarium itu belum dilaksanakan sepenuhnya, termasuk kampung Dayok. Jadi oleh sebab itu, untuk dengan kembali ke negari, kita kembali ke surau balik. Surau nama, surau dan masa lalu. Visi misi mengatakan Padang Priaman unggul berkelanjutan religius, sejahtera dan budaya. Religius itu yang namanya tentu tidak lapeh dari surau. Makanya program Bupati tadi saya sampaikan dari Bupati dari jalan-jalan irigasi itu sampai surau dan sampai karena ada materi surau. Jadi jalan-jalan ke surau terbengkalai, dilaporannya ke Bupati, dilaporannya ke pemerintah daerah, itu sampai terespon. Itu asyik tak masuk surau ikap ya, masjid ikap ya. Nah itu kita minta pilihnya alun. Yang lain dipayung dengan bawah selesai pilihnya dari kita. Kemudian ada lagi surau-surau yang nggak dipakai sembahyang, tapi plafonnya nggak ada, ya kan? Kemudian lah ada plafon, tapi teras nggak ada. Ada laporan itu kita berpankan, kita bantu, dan itu membuktikan bahwa Padang Priaman itu betul-betul bahwa surau itu adalah tempat dari semua aktivitas di Padang Priaman. Nah, itu yang cara lama. Kemudian juga bertanya, oh berarti ada lebih dari surau sama jauh musalah atau musaji. Kalau musalah tanpa ulang lalu sholat di waktu dari semalam. Ya, kalau surau itu tanpa ulang sholat di waktu dari semalam, tanpa ulang mengaji, tanpa ulang berdiskusi, tanpa ulang menyelesaikan masalah, tanpa ulang beraja basile, tanpa ulang beraja petakah petikin. Itu surau masa lalu. Dan itu kasobok demo. Dan di surau itu dijadikan rumah anak muda. Ambo dulu ketek-ketek, ketika ambo lalu jadi pakil ya, baru pulang dari rantau. Ambo SD rantau loh. Jadi kayak gini, lu gue itu udah biasa dulu, ya kan? SD saya di Depok dulu, bahasanya lu gue. Hak lu ngayu, nah itu bahasa Papua. Jadi kesenang mau pindah ke kampung, kemudian bergawe mengaji di surau, kemudian diantar ke surau yang ada sampai mengaji Al-Quran, mengaji makan, mengaji tafsir dan macam lain. Ada cara gaya ketika ambo sempat ya, ketika ambo lalu di rumah, ranggaya ambo dulu kalau ndak baca atau bos aik, gampiaman kan si aku aik, ya. Uang lalu rumah dibakar uang lumayan sebelum rumah ambo. Kalau dibakar malah lumayan sebelum rumah awak nikahnya juga sama awak. Itu makanya peran surau itu selain dapat mengaji, selain dapat ibadah di waktu semalam, selain berzikir, kemudian juga inyo sampai berdiskusi menyelesaikan masalah, kemudian juga berumah malam, kemudian juga basile dan lain-lain. Itu surau, peran surau. Jadi oleh sebab itu dengan keluarnya peraturan daerah nomor 2 Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 diiringi dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2002, maka
secara resmi kita lah disuruh kembali ke surau. Mampainya kembali ke surau. Mampainya kembali ke surau. Mampainya adalah yang pertama anak-anak awak itu bisa terkendali. Tidak seperti orang, seperti kini zaman now macam zaman teknologi informasi yang kebablasan. Anak-anak SD lah tentu dia tidak dicarinya di HP. Itu gagal dalam kembali ke surau. Gagalnya di mana? Gagal dari keluarga, gagal dari anak, gagal dari lingkungan, gagal dari pengawasan. Kembali ke surau, kalau di Tampai Ambo, bukan ada itu selingkah lagi jalan. Di Tampai Ambo, surau itulah samu namanya hampir samu di rumah gadangnya di Dage. Lihat tahu rumah gadang? Rumah gadang di Dage rumah yang bahasa 9 rumah di Mungkoi barang kiam. Yang namanya udangnya sajurai seluruhnya. Kalau di surau, di Tampai Ambo, di negara Ambo, surau itu wajib baginya kalau ada suku di situ, ada berdiri datua di situ, wajib surau cek. Wajib surau cek. Nah, surau itu datua pangulu punya surau yang fungsinya sama cuma gadang. Surau itu setidak-tidaknya orang mengundinya sampai jurai. Nama sampai jurai. Dan datua pengulunya, nampak nungkeknya, jurai penungkeknya, dan jurai rangkunya, dan jurai lapainya. Lagi mulaman. Nah, kalau rumah gadang, itu juga. Yang saya jurai kena tapi lain mandai lain. Mandai pada kakak, sangat ibu namanya basawak di minyak. Di rumah lumbuang. Lumbuang. Namanya lumbuang tu, rangkian. Itu di Dage. Kita dan posisi ikuenyo kapalo rantau ikue dari itu lagi dina rana posisi piaman ya kan kapalo rant ikue dari kapalo rantau. Jadi itu awak kau ugang pesisir. Dage nama. Dage itu adalah luak dan tiga. Nama luak dan tiga. Tanah datar, agam 50 kota. Itu luak dage luak tiga. Inyo pai mengambangkan atau menaruhko pai kada rawak posisi makuna awak basoso baja kami pasti ada di Dage. Urang zaman basoso baja kami pasti ada di Dage. Betul. Soambo sosok segami ambo namanya di Kota Lawe. Enak. Ambo orang Sekumbang. Basoso segami di Kota Lawe di tanah tanah di lakak derek pada site. Enak. Hanya turun. Kamasuk di 95 di sebenarnya keselarasan dua balik kota. Akhirnya rata-rata dari agam lo agam. Enak. Jadi makanya ikue dari kapal rantau. Ulang tu pai kawat menuko kemudian berkembang. Makanya ada ulang katapian itu dicaliak dari silsilah ranjino. Ini di 95. Betul. Di 95 misalnya sila ranjino, ini dateh di Dage. Pak Yohana contoh kan. Pak Yohana ko no dak kuer benda. Di katapian sambuannya, di singyong sambuannya. Sampai di Padang Olo. Padang Olo dan tuan. Nah itu. Jadi oleh sebab itu di awal cie penghulu, cie surau. Di negara lain adalah cie surau, cie negari. Cie surau, cie korong. Betul. Awak ada jorongnya sekali 1 kilo jorong lagi iwak korong. Ada nyabu jorong ya korong. Nah ya. Jadi oleh sebab itu
Disitulah betul-betul lo manfaatkan surga itu. Sampai wak beraja mengaji, sampai beraja ilmu pengetahuan umum lainnya boleh berdiskusi, sampai beraja basile, sampai beraja patetah patitiah, termasuk sampai menyelesaikan masalah. Baru sana cabiak-cabiak bulu ayam kau menyelesaikan. Ya toh. Nah kemudian kembali ke surah yang dimaksud itu adalah bagaimana anak-anak muda itu kembali nyobai ke sekolah seperti tadi. Sanjo nyobai ke sekolah sudah mengaji kemudian mengaji, sudah mengaji selesai mengaji kemudian terawih. Lihat orang sebut terawih. Sudah mengaji surau lalu tamai gaji lain, tapi sudah wang ngaji dulu sudah tua terawih. Enak. Setelah wak terawih, kemudian selesai itu bisa wak menambah pemahaman pembelajaran tentang keagamaan, peningkatan keimanan, ketakwaan. Bisa belajar habis zaman now sekarang. Surau bisa dijadikan rumah tapis. Surau bisa dijadikan pondok pesantren. Nggak boleh lawan mentah-mentah wak ke surau, kembali ke surau, tuh tinggal dunia. Aduh, 5 hal yang harus lakukan. Zaman sekarang surau supaya kami wajah segala macam, kemudian supaya diketahui orang, supaya ada nampak orang seperti surau atau masjid di Yogyakarta itu ada surau Joko Karyan, tahu nggak maksudnya ada ya? Joko Karyan itu cuma kayak cari jaringan, sampaikan informasi, kemudian tambah pengetahuan, tambah pemahaman tentang pengelolaan keuangan masjid. Nah, sehingga juga di mana kita tentang fikih. Kalau doa kan tidak bangga, mana? Apa bangga? Surau awak banyak kasih bangga. Ya, iya tak? Padahal itu malu awak. Lingkungan awak banyak membutuhkan. UMKM banyak memandai. Surau pula yang bisa dibagian itu kan untuk kemaslahatan umat. Joko Karyan itulah kehebatannya. Dadun nan satu hari yang bakas di Joko Karyan juga. Masuk ratusan juta kini, habis ratusan juta kini. Ada yang diimpak sedekahkan, yang disumbangkan, ada yang untuk dipergulirkan. Jadi baca kalau baik ke Jogja, Joko Karyan ini kenek. Kalau doa kan indah. Lebih suka ke Bandung. Saya musajid baru di Bandung, Rasul Makkah gitu. Ya, dia pernah Bandung. Kau musajid dan ibu di Tuan Kamil lah. Nah, buatlah loh. Rasul Makkah saja. Angin ya, angin ini Rasul Makkah. Tapi di dalamnya sana lah. Jadi Bapak menjadikan surau itu ini berasia, di dalam berasia, di luar berasia, sampai bawah berasia, sehingga ulang nyaman untuk melaksanakan ibadah. Ulang nyaman ke singgah kalau orang singgah siko jalan berangan. Jadi bangian kalau orang singgah siko. Beruntung orang ini singgah beribadah kemudian ya banyak belajar segala macam berdiskusi. Tampak terang ngalir ini orang belajar petata pititiah ni orang Lampung kacengang-cengang aku basuhnya. Sehari ni cari 2 hari ni rangan, 3 hari ni masuk ada 1 belajar. Asing gua kalah ni sudah. Kan orang yakin. Begitu juga ketika wasilah. Ketika wasilah. Nampaknya itu. Orang menangkal langkah, orang menyambah, orang menyipak kaki semacam. Sekali cari, 2 kali, mana kata 3 kali tertarik dan kampenya masuk akhirnya masih silai orang Minang. Betul. Alhamdulillah kini di Lampung kita bersyukur anak awak adunan juara nasional Basile. Aku bangga Basile itu. Kita berikan kesaksian anak awak juara Basile nasional. Aduh yang sudah ada. Nah itu. Jadi banyak manfaat di sebuah itu. Namanya juara Basile itu tegak-tegak cuma tegak. Nah, dunia lah. Jadi kita lanjut melihat. Jadi surau itu betul-betul kita manfaatkan. Sekecil apapun pojoknya kita manfaatkan. Kapan perlu surau PKDP warisiko disiap dulu sampai pojok minumnya.
Ado pojok minumnya payok, ado pojok minumnya pak. Jadi ulang lalu, musafir lalu latihan, hanya minum dulunya sembahyang, nyamannya. Ya nah. Kemudian ada lo sampai kalau dulu di sekolah itu kue, bisanya masak air, bisanya masak nasi. Sehingga orang-orang seluruhnya semua pun bisa dimanfaatkan. Beraja selama seremonial, kemudian juga beraja non yang tidak formal lagi. Surau bisa non formal beraja, tidak hanya beraja ngaji, bisa sampai membuat paket A, paket B, paket C. Orang nggak pada baca-bacanya AKF namanya keaksaran fungsional. Aku dulu di Suwajo juga, Ajogo orang kayaknya namanya Al Mukarram Abuya. Saya mau penjangan Ajogo nih, saya mau penjangan, Ajogo saya mau penjangan. Haji Nasruddin, tuangku Sinaro, sampai uang baca mengaji masuk ke pesantren di Kampung Paneh, ringan-ringan. Ibu ya beliau, orang tua beliau. Di tampeknya rata-rata orang mampu masuk situ gratis, nggak bayar. Kami SD nggak tahu mengenai dipikirnya semacam dimasukkan ke Surau. Kami SMP dimasukkan haji Surau. Kami SMA juga. Kita cibo bahas supaya orang di Surau itu tambah maju, tambah hebat kalau pikirnya. Yang tidak pandai membaca abjad awal, kemudian juga paket AKF namanya, paket A keaksaran fungsional. Kemudian masuk paket A itu untuk SD, masuk paket B untuk SMP, masuk paket C untuk SMA. Orang dah di Padang Pariaman di kota itu paket B paket C itu ngaji semua bangkunya, tapi paket B paket C itu ngaji sampai kuliah kayak. Karena memang kita tidak ada pakaian dong di Satariah sampai Ranggaya Jawa. Ini tidak ada pakai kurikulum secara pemerintah. Tidak ada ini nama di Modena Pos. Muridnya juga gratis, ini nama di Modena Pos. Ini gratis saja. Tidak mau diikuti kampus oleh pemerintah. Tapi ketika masuk untuk ada yang tidak tamat SMA, kita masukkan paket C itu dia mau. Sehingga dia bisa berkompetisi. Ajogo gelar pertama itu ampu. Sudah itu kuliah. Dan ampu itu kuliah, dapat PSH, dapat MA, dapat doktor, kepala pengadilan tinggi Provinsi Lampung ini. Jadi tidak ada istilah yang tidak bisa di Surau. Di Surau bisa sebenarnya. Dan sampai Pak Yoko berang. Pak Yoko kalau berang Surau lancak, tempatnya ada bogang, berisi, kita sembarang di Muaratu ni berang. Di kampung aja sebut oleh yo. Surau ada lancak. Muazinnya seorang di sana. Tukang pemainnya juga, imamnya juga, amamnya juga. Itu turunnya. Surau banyak. Padang Pariaman terkenal dengan Salibu Surau, Salibu Pondok Pesantren. Surau tak ada 1000, Surau cuma saja tak ada 1000. Tapi terkenal dengan 1000 pondok pesantren. Jadi sebab itu di mana kagak, di mana bikin pijak di sini lagi tujuan Surau rancak di Gamian, dan sampai Surau rancak tapi tidak ada bulan. Surau rancak sampai buduk rancak. Dulu sampai lain Surau rancak sampai buduk cuma pea. Buang aja kadang-kadang tapi pijak lu balik. Anu kejamban tu kejamban maksud ya. Ya nah. Kalau terbaik sungai. Dia oleh itu, mari kita ramaikan Surau, kita kembali seperti Surau lama. Tadi sudah dirantau, tadi sudah di Papua. Kalau dirantau kita di Surau. Anak-anak yang kebablasan kemajuan teknologi informasi, yang sekarang lalai gara-gara COVID, itu jangan selalu terlena dengan kebablasan teknologi informasi dan COVID. Kontrol anak-anak. Awasi. Saya merazia orang ketika saya wabuk wakil bupati dulu. Saya merazia orang dengan Pol PP Payok.
Apa yang ditemukan? Di dalam kain sarung satu ternyata ada 2 orang beda jenis kelamin. Angka mangai dalam kolam. Akal dua lagi masalah tinggi baru. Porsi itu saja. Kironya mencetuk-cetuk dalam. Kenapa kita tahu? Kita tangkap, kita bawa ke kantor Pol PP. Kantor Bupati yang di Pol PP. Kita interogasi, kita panggil anak orang gayanya, maluluang tagak orang gaya ini tahu maluluang tagak. Mengawang-awang. Anaknya kecilnya belajar dari semua rumah jalan dia. Kironya siangnya, sorenya, nan jendelanya kok kan pakai jajak basi. Dan buka baunya sore di bawah di tangan. 3 malam muaknya lah turun sini. Nah kecil duanya belajar dalam kamar. Kironya tertangkap dalam periksa ruang. Yang aku yang mencoba satu anak tahu lah masih jadi aku ada. Hah? Nah, jadi kan sampai terjadi di situ. Di Lampuang, di Kampung Samo, ya, anak harusnya kontrol. Anak jangan sampai gagal cita-citanya. Dan oleh sebab itu, mari kita serukan, mari kita sukseskan yang namanya program kembali ke surau seperti yang masa lalu ketika kita sama-sama masih kecil dulu. Dan tetapi jangan dikumpul juga anak-anak kita dan menyebabkan nanti dia juga bisa mencari hal-hal perimpasan yang lain yang menyebabkan bisa nanti pahamnya berubah. Jujur tadi Irwan Sekumbang SHMH Waketum beliau sampaikan inyo menjadi pengacara uang Minang dan di Kristenan uang Minang dan di Kristenan nggak tertutup lo peluang Lampung dengan itu ada awak gawa bekali anak awak ya bekali anak awak dengan pemahaman keagamaan. Mas Wan, ini kok jadi lu rumah kapis Pak Ketua terima? Pak Ketua, jadi kan itu rumah kapis Pak Ketua, rumah kapis bagi anak-anak orang piaman. Ya kan setuju ya? Nah, sehingga nanti anak-anak maju pendidikan formalnya, ibadahnya oke, sesuai dengan visi misi. Jadi itu barangkali beberapa hal mendapat aku sampaikan gak sesuai bola bahasa piaman itu benar sesuai. Kalau salah lah jadi tolong belok-belok ya. Karena itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bupati Parampreman yang sudah menyampaikan ulasan tentang balik ke surau membangun kampung. Termasuk yang diantara yang paling penting itu adalah memfungsikan surau warna doko supaya difungsikan semaksimal mungkin. Tadi yang ditambahkan oleh beliau supaya dibuat tahfiz Al-Quran di situ, ya, termasuk untuk remajanya, untuk anak-anaknya. Kalau untuk ibu dia bapak kan ada, tinggal main-main ini. Barangkali ada yang mau urun rembuk pendapat? Iya, silakan. Banyak ya, 3 orang. Yang pertama pada kesempatan kepada Ketua PKDP DPRD. Pak Moderator, kita sama-sama mendengar dari narasumber Ibu Darlise dan Pak Bupati. Kita setuju apa yang masih dengan surau zaman dahulu tanpa kita mengurangi, insya Allah bisa kita laksanakan dengan kondisi sekarang. Pada tekadnya sebenarnya atau substansinya surau itu adalah menjadikan seseorang beriman dan bertakwa sesungguhnya. Nah, jadi mungkin bentuk kekinian perlu kita pikirkan ini surau yang bagaimana gitu. Kalau seandainya kalau seandainya lalu di surau kan rasanya tidak mungkin dalam kondisi kekinian. Kok dapetnya program yang strategis, tematis dan memaksa anak-anak kita atau orang tua pun juga melakukannya. Jadi kalau ambo lihat dari sisi ada kayaknya peluang untuk melaksanakan program yang
sistematis, strategis, dan makna surau itu bisa terwujud gitu loh. Nah ini yang perlu dipikirkan. Tinggal nanti lagi kepala daerah, Pak Bupati dengan DPR menganggarkan konsep dan program ini. Makanya surau itu Ambo Sabui adalah studi untuk revitalisasi akidah umat. Singkatannya adalah surau. Jadi surau itu sebenarnya secara substansi hakikatnya ada di mana-mana. Kalau kita di Padang ada mobil, biasanya kan lagu dangdut tuh, goyang-goyang orang naik tingkat nanti mobil. Kalau kita itu ayat suci Al-Quran, itulah surau dari mobil itu. Lalu 8 bulan sebelum ibadah yang berdoa itu, nah itulah surau. Jadi makna surau yang secara umum itu adalah bagaimana menjadikan kita beriman dan bertakwa seluruhnya. Kita memikirkan bagaimana bentuk konsepnya. Kalau aku tak pikir bagaimana substansi surau mereka di sekolah. Jadi mereka di sekolah kita inventarisasi apa-apa aja tuh kegiatan surau itu. Misalnya sholat, kemudian kita anggap misalnya boleh dari malam misalnya dulu. Kita surau. Tunduk sebelum tidur anak-anak ini. Yang kedua mau tidur itu berdoa ya kan, berdoa sebelum tidur. Kemudian mengucapkan apa perkara sebelum tidur kan ada itu konsepnya. Kemudian salat tahajud. Kemudian paginya dia salat subuh mesti bagi laki-laki maupun perempuan kalau mau. Seterusnya bla 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 bla. Kalau saya inventarisasi ada kira-kira 23 program ini. Nah ini mereka ke sekolah. Jadi ketika anak sholat subuh, kemudian di administrasi ada buku saku apa istilahnya itu kan, dicentreng orang tuanya parau misalkan. Seandainya dia tidak sholat subuh, wali kelasnya di sekolah dilihat dibuka, berarti dia istirahat badu namanya. Tidak sholat dia, dibikin di situ, dipanggil anak salah doa kelina, telah lalu ada sini biswa dan telah lalu kelina. Kira-kira konsep ini sifatnya kita usahakan memaksa. Kalau kurang bobornya dari 85%, dia tidak agamanya merah dan tidak naik kelas tanda kutip. Tanda kutip itu maksudnya bisa dia naik kelas, dia sekolah memberikan sebuah ini. Nah kalau ini tinggal bupati dan DPR menyetujui anggarannya, ada insentif sih Pak. Saya bilang beli kelas dulu kok. Karena sebenarnya kalau tidak pakai insentif tidak bisa dong. Salah satu program yang saya sampaikan tadi itu, bla 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 itu, salah satunya adalah bersedekah setiap pagi. Kita itu jarang begitu 2.000. Kalau 2.000 ada berapa? 2.000 berapa? Kalau 2.000 kali 9 berapa? 2 juta hampir ratusan. Itu nggak bisa disampaikan bala-balanya lah. Nah, bahwa konsep pokok. Jadi substansinya apa baca apa? Jadi surau menjadikan orang di mana berkasutnya dan yang lama itu tetap bisa adopsi laksanakan, tapi konsep yang kekinian pulang. Jadi Oke. kalau saya jadi berdoa, siap Baik, terima kasih Pak Yobana. Terima kasih Pak Yobana yang saya sudah menyampaikan konsepnya. Nanti barangkali akan menjadi pertimbangan bagi pengurus PKDP Lampung ya untuk yang berikutnya dari pengurus KPSB. Silakan. Bisa Pak. Barangkali karena waktu tinggal 10 menit untuk asar, barangkali ya disingkatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Yang saya hormati Acik, Bupati, Ibu, seluruh yang jajaran, Ambo sangat menarik daripada tema kini itu adalah balik ke surau membangun kampung. Meski itu basic, ya balik ke surau kembali. Ilustrasi sedikit ya, Acik. Bahasa kalau surau dulu justru kini beda. Kalau dulu aku tahu akan apa membuat pohon, kemudian belajar di balik surau, kemudian bacaka sambil bagalui. Kalau surau kini kan beda. Bahas surau kini, anak-anak kini siapa kan dibawa ke surau? Apa aja saja tidak ke surau? Yo lah. Nah, jadi tema itu balik ke surau membangun kampung sementara apa aja main domino bah. Jam 2 malam. Subuh dikatakan tidak pernah datang ke surau. Nah, ini suatu kebijakan yang barangkali di dalam hal ini bahwasanya ada suatu hal penting yang sifatnya memaksa ya, Jo ya.
dari Pemda, baik itu kabupaten ataupun dari provinsi, itu harus benar-benar ada darah. Paham? Maklum, kini surau di kampung, surau di rantau, oh jauh mana wak, surau di rantau ya. Itu kondisi kini kok. Anaknya mungkin lebih bisa, tapi di kampung lampu joget-joget kuning merah itu banyak kan? Nah, jadi saran ambo tidak banyak saja menyampaikan ilustrasi jo. Mungkin sejauh mana peranan daripada Pemda provinsi dan Pemda kabupaten untuk dapat kembali ke surau tersebut. Ya, terima kasih. Dan perkenalkan ambo dari KPSB Provinsi Lampung dan Ketua PKPS Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pengurus KSB. Boleh nggak ambo tambahkan sekretär biar nyambung yang tadi? Ya, 1 menit. Jadi begini, tadi saya menarik juga kalau Bapak Ketua bilang bahwa anaknya disuruh ke surau, orang tuanya Meniko gitu kan, di Lampau gitu kan. Sebenarnya konsep itu bisa integritas tuh, terkait bapaknya. Contoh program dari contoh-contoh program-program itu salah satu adalah salat subuh berjamaah. Anak-anak harus salat subuh berjamaah. Kalau tidak cukup 85% mata pelajaran agamanya merah. Orang tuanya harus mendampingi. Kalau tidak cukup kehadiran orang tuanya 70% mata pelajaran agamanya merah. Di semester kedua merah, dia tidak naik kelas dengan tanda kutip. Jadi kita paksa orang tua juga bisa. Tinggal kita memikirkan dengan cerdas program lain bagaimana memaksa orang tua. Dan yang kedua saja satu. Salat subuh tadi. Oke. Terima kasih. Baik. Terakhir pada mahasiswa tadi terakhir ya satu namanya. Mahasiswa. Ya, ini yang terakhir karena sudah menguasar. Kita tadi maksimal 3/4 ya. Baik, silakan. Yang menghormati Ibu, Datuk Bapak Bupati, suatu Ibu Datuk Putih, bisa nambah itu aja Pak. Satu apa, izin bertanya Bapak sama majesakan. Kan kalau tahu Bapak, surau itu banyak pembagiannya. Ada yang namanya surau kaum, surau kawang, surau nagari, surau tua, banyak namanya Pak. Itu yang mau tanyaan, surau kan nan biasa mau cari, kami 2 kali selalu nih Pak. Gayo gadang, gayo haji, mulu cie. Tiga itu nih, atau Pak caranya Pak supaya surau itu kami balik ke lagi. Nanti nama kamu Pak. Nah kedua, kini kok kalah banyak namanya sanggar-sanggar Pak yang terserak di negari-negari. Nah itu akhirnya kebudayaan Minang, Basilek, lalu ambek, pindahnya ke sanggar gini Pak. Akhirnya di surau ragang do kesenya Minang. Dah tu nang ketiga Pak. Nan orang siak kecil udah awak Pak. Lebih di pegawai kan Pak. Tu mau cari-cari Pak nan orang siak kok. Siang Palembang, magari beriman ya Pak. Awak mana tu? Ya. Sekarang pagi siangnya pulang sekolah cabut badai. Ibu beko rumah kematian, lah pakai di sabung badai. Iya. Oke. Itu Pak, caranya supaya orang siak itu kembali kepada fitrahnya kan. Mungkin saran dari Ambo tuh untuk Pemda Padang Pariaman untuk diadakan pelatihan untuk orang-orang siak tua supaya kembali ke asal mula jadinya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sih jawabnya Bu. Masalahnya kalau Pak Yubana nyo konkret ibu kayak dong. Kalau yang dari KSB beliau aku orang PSB kok Sumatera Barat, tapi bela Abu kami aja. Nah pertama dari Pak Yubana. Jadi kembali yang pertama itu bahwa sekarang kurikulum belajar itu namanya kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu juga di kampusnya juga kampus merdeka. Penekanan terhadap anak, pemaksaan terhadap anak itu tidak dibenarkan. Ketika dia malas sekolah datang, gurunya datang ke rumah, itu beda dengan yang dulu. Ketika dia libur berturut-turut, gurunya datang ke situ. Itu dalam aturannya. Jadi nggak boleh diberhentikan. Kalau dulu semasa kita kecil, ketika kita nggak sekolah 3 kali berturut-turut dikasih SP. Kemudian ketika libur lagi, besok diberhentikan. Sekarang kalau diberhentikan, ya.
dipindahkan. Enggak, kalau dulu udah kayak itu, kalau dulu. Jadi masa lalu seperti Pak Yos sekolah SD dulu, kalau libur turun-turun sekarang dalam seminggu nggak ada informasi, sakit enggak, izin enggak, itu besok bisa diberhentikan oleh sekolah. Sekarang coba berhentikan, kena HAM. Karena aturan sekarang semuanya merdeka belajar. Kalau anak udah libur 3 kali, guru wajib untuk mengunjungi anak. Itu aturan mainnya. Yang guru sekarang kita tahu, yang ada guru di sini pasti paham. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya apa yang sampaikan Pak Ayub tadi, itu kita ada aturan mainnya. Formalnya ada, non formalnya ada. Formalnya seperti di sekolah-sekolah, seperti di pondok-pondok pesantren yang sekarang mempunyai legalitas penyayasan. Tapi kalau di kampung Jaman, pondok pesantren masih banyak yang nggak mau pakai legalitas, nggak mau pakai yayasan, nggak mau menerima bantuan untuk belajar dari pemerintah. Itu lebih dari 50%. Jadi oleh sebab itu tentu ada pilah-pilahnya. Yang maksud kembali ke surau itu, tentu surau, bagaimana surau ini difungsikan sebagaimana dulu-dulu. Maksudnya tidak hanya untuk 5 waktu sehari semalam, tapi juga bisa berdiskusi, bisa untuk forum group discussion, bisa untuk belajar silet, bisa peta PPT, dan bisa sampai di awal tadi. Kemudian yang formalnya ada. Kemudian gimana dengan aturan pemerintah? Kita sudah buat aturan. Aturan pemerintah sudah ada. Peraturan pemerintah tentang harus bisa baca tulis Al-Quran. Kemudian juga pesantren kita berikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan. Tetapi kita tidak bisa memaksakan anak harus masuk ke situ. Di pesantren secara formalnya yang katakanlah yang mempunyai hubungan kemitraan dengan pemerintah, itu semuanya apa yang kata Pak Yop tadi udah berlangsung. Tapi jangankan di yang namanya di pondok-pondok pesantren yang tidak mau ikut campur pemerintah sedikit pun, gerbang aja dibuatkan dia nggak mau. Gerbang aja dia dibuatkan nggak mau. Dan itu kita berikan juga kursi itu dia. Ya. Makanya ketika anak-anak yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi, dia tidak mempunyai jasa formal, makanya dia masuk ke paket-paket yang saya sampaikan tadi. Dan persoalan masalah subuh berjamaah itu sudah dilakukan. Sudah kita lakukan melalui TPA TPSA itu di mana-mana itu subuh berjamaah, bahkan setiap 2 kali seminggunya masing-masing kecamatan jamaahnya itu bergulir. Sekarang ini di TPA TPSA Surau ini, TPA TPSA Surau ini, TPSA bergulir terus. Dan itu salah satu langkah-langkah. Kemudian yang tadi juga disampaikan oleh dari Ketua KSP, memang itu kita fungsikan seperti apa yang Bapak sampaikan. Dan ini memang kendala, makanya zaman sekarang untuk mengembalikan fungsi surau yang sebenarnya itu harus seperti pemandian kudu gini Pak. Katul siapa itu tidak disiko saja dari kampung saja. Di mana ada orang awak siangnya Pak Kureh kecil di awal tadi itu pariman siang. Kalau kau tidak ini Pak Kureh siang sejak pagi sampai pedagang kaki limo dan itu nak muah dan namuah di belakang Cino lagi buku Cino tapi. Nah kalau anda sukses kalau bisa menandiri dan di belakang itu bisa menguasai. Tapi orang-orang itu banyak gagal. Kenapa? Ketika dagangannya sukses, yang Bapak katakan tadi terjadi. Dia sukses berdagang siang hari, banyak untung bisa jutaan. Kemudian malam-malam itu diadu di meja untuk peranak pikirnya. Ternyata dia beranak kira mantua, kalau mantua nggak ada, tapi itu kuburan. Semua dia bilang orang itu kelemahan kita memang tidak hanya di sini Pak, tidak hanya di mana-mana perantauannya Pak, di kampung juga seperti itu. Jadi oleh sebab itu tentu kita cuma memanjat kudu Pak. Arwah-arwah dulu, orang tua dulu kita benahi orang tua dulu. Apa yang sampai payah nanti kita peraturan segala macam nanti kita kaji. Ya, orang tua memang seperti itu. Awak di zaman kau rata-rata, uang banyak cuma dia bawa. Ya, boleh didengar lah ya. Mama dia bawa kan tahu nah. Di tapian bawa tuh, ini kan lupa aja disuaranya gimana kudo. Kalau kudo nak dihina masuk kuannya kamu yang mendira. Nah, makanya
itu sudah sering kita sampaikan itu dalam suatu pembahasan bagaimana orang tua anak kok inyo cuma manjen kudo nuantan anak kesurau inyo samo sembayang inyo tunggu anak mengaji sambil mentadari membaca surah semacam di surau nganado di daerah masing-masing. Kemudian surau itu payo pengertian surau itu adalah tempat beribadah ya. Pengertian surau di kampung itu beda apa payo surau musala masjid ya, nggak bisa 8 bulan bicara surau payo. Itu dalam artian terjemahan payah secara pemahaman kami sendiri kalau itu yang surau itu kampung kok yang masih kini kok cara surau itu kampung. Jadi terlalu maju pikiran kayak dua-dua apa ya saya lah terlalu hebatnya pikiran itu udah jauhan cerita banyak hasilnya itu nol kamu tidak tahu kan jauhan. Jadi anak itu terjadi kampung itu ketepeloan dan masih surau itu terjadi literasi apa masih surau apa musim salah apa musim masjid. Masjid itu surau dipakai kata berjumlah itu saji namanya. Kalau di kampung ada juga saji atau juga kotor itu surau jumlah namanya yang mau saji. Betul kan? Nah, kalau tidak dipakai buat sembahyang, namun punya kaum atau kaum itu surau. Tapi kalau seseorang mendirikan secara pribadi, hanya sampai orang lalu beribadah, sampai orang sembahyang itu namanya salah atau langgar masih situasinya. Jadi itu beda-beda saja. Surau itu kaum punya kejadian tadi. Surau itu ada kaum namanya. Surau itu ada negari namanya. Apa bedanya kalau kaum namanya? Kaum mendirikan. Kemudian dipakai untuk uangnya. Silakan. Sampai beribadah siapa saja. Tapi yang bertanggung jawab DJ itu namanya orang kaum. Begitu juga korong, begitu juga hari. Jadi itu kita bilang. Jadi namanya nak pakai nak pakai regulasi. Nah itu kita nampakkan regulasinya, kita perbaiki regulasinya. Kemudian yang adik-adik awak tadi itu sangat menarik ya. Zaman kini kok tadi pindah kesimpulannya Adida Yang preman. paginya pariman malamnya beriman artinya mafiah kan ya tuh. Jadi oleh sebab itu makanya difungsikan juga difungsikan juga sampai bajalai loh itu bajalai bajalai pun kau siap dia bajalai namanya kau siap untuk memenuhi bagi rumah bajalai namanya dulu lain itu bukan jahit ya juga sampai jadi sesuatu nak sampai mengaji saja nak sampai sembahyang saja tapi belajar bertakability silek untuk masuk bajalai pun untuk manusia termasuk juga beraja untuk menjadi mandiri rupiah. Ini persoalan banyak itu mandiri rupiah. Kemudian bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan? Sudah kita lakukan mandiri rupiah itu beberapa kali kita laksanakan pelatihannya. Kemudian peningkatan keimanan, sedangkan guru-guru saja kita sosialisasikan, tapi tentu sebatas pemahaman dia. Karena nama guru-guru di kampung, buya-buya di kampung, nah mungkin diajar teman sosialisasi bahasa caranya tidak menyinggung orang ketika ceramah. Kita menggantikan orang dan tidak menyerang orang. Kalau telah kaji semacam ini dipaham dari awal. Dia makanya lebih hebat ngaji, maka dihormati kajinya. Jadi adalah tuangku. Tuangku itu penghormatan gaji. Kalau dulu orang tua awak dulu yang dari guru pasti itu panggilannya. Guru SD itu panggilannya. Apalagi guru-guru yang dihormati kayak di surau. Jadi di surau itu, di kampung itu pemahamannya ketika di Sadaria, bagaimana kita mengikuti arus Sadariana. Tidak bisa paksakan bahwa rubahnya besar. Jadi sebelah pihak itu. Ketika nyo Muhammadiyah, kita ikuti Rama Muhammadiyah. Ketika nyo memang Nasabandiyah, kita ikuti Nasabandiyah. Sepanjang itu paham-pahamnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan regulasi yang diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, itu semuanya kita support. Nah itu barangkali beberapa hal. Adinda siang jadi preman, malam jadi beriman. Bagus itu langsung sesuai dengan moyang.
Jadi malam mereka suka malam dari usianya bahasa suah. Betul siang-siang ini mau bawa orang lain. Ada orang kampung Pak Dr. Isafli. Pareman Dadang di Jawa dulu. Kayu ini kenal di Bayang. Pareman Dadang, bandar narkoba berat. Kamu pun nyo dicari masuk ke jalur saya keluar karena ini mau tangan orang bandar berat. Ditanya oleh orang menembak orang, membunuh orang. Nanti tangan seorang baru kalau nanti lain banyak nanti cuang ya. Kalau masuk ke gembongnya keluar pasti tembak. Kalau nyo keluar itu keluar apa mencederai kelompok. Ternyata ketika di penjara terakhir dia mendapatkan hidayah dia dekat bersebelahan jalannya dengan Nabi Fisik. Sekarang luar biasa dia selalu mensiarkan bahwa melawan yang mungkar itu selalu melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang merendahkan Islam. Cuman dia sangat keras. Dia sangat keras. Jadi tidak ada salahnya kita di sini yang sampaikan Nabi tadinya Pariman siang malam Pariman tonton sesuai ada pengen daya jadi orang beriman gitu. Nah, tonton orang Lampung agak tutup nih. Nah itu barangkali azan yang kembalikan ke. Terima kasih pada dua narasumber kita beri aplaus untuk mereka berdua. Dan terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang sudah berpartisipasi dalam sesi dan untuk karena sudah azan waktu kita sudah habis sesuai dengan kesepakatan tadi kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Profesor dan juga Dr. Isafli. Namun sebelum Bapak Ibu meninggalkan panggung Sarasen ini ada sebuah cenderamata yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Bandung DKDP. Mohon diterima Bapak Bupati dan Ibu Profesor. Dan kalau silakan Mbak Herman Kuasa untuk memberikan cenderamata yang disampaikan oleh Ibu Bandung dari DKDP. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bapak Kampung yaitu Sara Sehat Kebangsaan dengan tema Bali Akasura Membangun Kampung. Insya Allah semoga apa yang disampaikan ini menjadi modal bagi kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Untuk itu saya sebagai pembicara mohon maaf bila banyak kesalahan kepada Allah SWT. Kita tutup dengan sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi bebas. Bu Haji, joget Bu Haji. Selalu. Tapi nanti Ba'da Isya kita akan kembali hadir di Surau Pariaman Center ini untuk sama-sama melakukan rangkaian kegiatan ketiga dalam rangka pelantikan DPP DKDP Provinsi Lampung, yaitu hiburan berupa permainan tim. Soalnya diberitahukan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir untuk bisa hadir. 2 juta. Pemberian dia nanti apa ya? Kepada Blueberry Kamu dari itu juga tamu dari Metro itu lain. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu Karena tanya 2 gram ame ya dari Blueberry. iya Iko silakan Moji
Ada. Aduh, IKKS berapa sih? 1.150. Aduh, 1.150 IKKS kan? Aku mewakilnya berdua. Diserahkan dulu Pak. Bapak jangan IKKS. DPD Kota Bumi. Silakan. Terima kasih. Ayo. Terima kasih banyak. Yo, terima kasih Ketua. IKKS itu perlu bumi itu. Bumi sudah batul. IKKS. Cerita 1.2. Suku Sekumbang. Hidup suku Sekumbang. Perempuan jangan suku Sekumbang ya. Tunggu. Ambo saja mati. Ambo langsung mengambil loh. Bandar Jaya, 3 Bandar Jaya. Saya Yuta Liwatoy. Yo. DPW Provinsi Papua dengan kesempatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan kami serahkan singkang ayam kau kepada urusan kami untuk dilelang balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Suku Sekumbang. Haji, terima kasih banyak Haji. Kepada seluruh tamu atau yang ada di lokasi itu, karena kupon tak cukup, kalau seandainya ada kupon yang 2 buah, yang 3 buah, seandainya berikut diminta dari panitia, harus ikhlas ya, karena pun sana awak banyak dalam beberapa. Setuju? Itu bang ini pemerintah. Tamu kita orang lain, rencana kita orang lain banyak dan lalu dapat kupon. Jadi berikut seandainya panitia macam lihat kupon dan siapa ada dua. Oke Pak. Kamu ulangi, saya yang balang jua barabah, balang mandi barabah tinggal. Saya yang salah raja sambah datang dari Nantongga. Bukan kacang sembarang kacang diambil dari kota Bangko. Bukan datang sembarang datang, Ambon datang, Nantongga datang untuk menghibur dosana Nadi pada Lampungko. Oke, kita mulai. Rami pasah kampung dalam, rami di anak padusunan. Di kanan nori malam permainan kita lanjutkan. Musiknya. Lamang aluko bibinya desa bilu. Usah disangko siri goriko, pipi sinanduang mamakan padi. Usah disampo saruko iko, makin tua makin menjadi. Selikur anda kan tahu, cari 20 ala 1, 21 caliak di kartu. Kalau kalah jangan garutu, kalau larus nagari kami, masih angin mak dorong kamari. Covid ini sudah lapai, anak balik nomor dicari. Tarimo inam tarimo, arajaki indah kamano. Pitilah dapet nan banyak tadi, 65 nomor dicari. 65 ambo ulangi, kalau lah ilan kapalo ilan. 9 mak nomor di tangan, anak lahir inyo malawan. 9 coret lah kawan, kalau paku nanti tulayan, anak di paku nanti laloan. Pagi-pagi agia sarapan, kalau lah gadang inyo malawan. 39 ambo ulangi, iya lagane kota Jakarta. Anak 3, anak pula 3, bukan lautan hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu, jada badai jada topan ditemui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Kita lanjut nomor kini kembali, dari Medan apa cocok tanam. Anda cari nomor 86, 86 pahala kabarnya. Orang bilang karena kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi
jadi tanaman. Kalau dilanjut nomor ibu mau berapa? Iyalah sayang nomorlah di situ. Ulang tuang ini dalam batu ke. Mare derek adi tapi tabe. Nomor 9 balik dan dilihat. 9 balik tolonglah dicari. Aku goyang dulu ya. Iya, musik. Goyang ke bagian atas. Iya. Oke, bukan lautan hanya kolam tabe. Baik kalam gua untuk mencari cewek. Dia kadang biar kita asa dapet. Tiba di rumah kan elang kanggai. Kita lanjut nomor kini kembali. Kalau lah sayang kamu di kota Padang, Hotel Ambacang, Lulu Lantang di Sinan. 2 anak cari 20 anak. Maka balon pareson tanah di dandang. Coba di Padato Ondema ulang pario bunyi kule cando badenda iti tingkah Ondema Josa balado. Lanjut lagi alam-ulang udah mau nambang dari kota Padang tarik kapal Lembang Suko ke Tanjung Karang. 70-an datang Ondema 70-an dipasang. Indah nampak Ondema pakai tua lalu. Pare Solo Bare Tanamo Bare Solo Ondema lama rasonyo. Digoyang dulu. Iya. Satu baris sama nomor ya, jangan lupa. Oke, Bare Solo sudah digoyang cabut kembali. Ditampi bare ditampi diindang kini pada tak jual. 10 dicari Ondema 10 nomor nanti bo. Indah nampak Ondema adik Roli lalu. Pare Solo kita lanjut nomor kembali. Si Cicu ke Patamboran nomor 7 sendiri saja. Aku 7 apa kabar? Balekan papa tapi bagoyang tidak ngana pekodi poco cuma PKDP yang kita banggakan. Cuma PKDP yang kita banggakan. Cuma PKDP Provinsi Lampung kita idamkan. Lanjut nomor kembali. Pojok-pojok kita nyanyikan. Katu PKT Pamulu ampe pulau 1 ampe 1 Maakabanyo. Hadiah menunggu kita. Dapet mau kabuku. Kalau tak dapet usah marah boy. Ngana bila
bisa no alun juo punyo saya nomor tinggi sayangku tarang bulan tarang cuaco anak gagak balari-lari ampe paleno pagi go maco hari patang yo maco juru ayo gaya anta bilo masukkan lagi janda pagi jo maco tolong pak cabut nomor ciepa cabut nomor bara kita kalian pada gue ombak kiamat cari nomor 89 89 di tangan siaga bawa nomor ke depan kalau nggak dapet hujan balang teangan lanjutkan nomor ini